Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian. Ucap syukur pada hari Rabu pagi ini kita boleh bertemu kembali. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada kita semuanya. Kita akan mulai persekutuan doa hari Rabu pagi ini dengan bersama-sama mengangkat nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 392. Kita akan pujikan bait yang pertama 2 kali. Mari kita pujikan. Bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucapkan puji dan syukur terima kasih atas anugerah yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sungguh kami menjadi hitungan dari orang-orang yang sangat berbahagia, memiliki juru selamat yang setia di dalam kehidupan kami. Pagi ini boleh merasakan kehidupan yang baru, berkat yang baru, kekuatan yang baru yang berasal dari tempat yang maha tinggi. Bukan karena kuat kami, bukan karena kemampuan kami, bukan karena hebat kami, namun semuanya karena anugerah dari Tuhan Yesus. Layaklah jikalau pagi ini kami memuji, memuliakan, dan membesarkan
nama Tuhan. Tuhan, sebelum kami memasuki hari yang baru, sebelum kami melakukan banyak aktivitas kehidupan kami hari ini, kami mohon kekuatan dari tempat yang maha tinggi, karena kami menyadari keterbatasan dan kelemahan kami sebagai manusia ciptaan Tuhan. Kami membutuhkan penolong, kami membutuhkan pemandu dalam kehidupan kami hari ini. Sehingga hidup kami, jalan kami bolehlah senantiasa ada dalam jangkauan Allah. Engkau yang menolong dan memberkati kehidupan kami. Oleh karena itu pagi ini kami boleh bersama-sama belajar dari bagian firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan jalan, yang akan memberikan kepada kami kemampuan untuk kami melihat karya Tuhan yang senantiasa menolong kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, Tuhan akan berkati sehingga kami semuanya boleh bersama-sama belajar dari setiap firman Tuhan yang tertabur pada pagi hari ini. Mohon pengampunan untuk setiap keterbatasan, setiap dosa, dan setiap kelemahan kami. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami mempertaruhkan doa permohonan kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita bersama-sama belajar dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Nahum, pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan 8. Nahum, pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yang demikian. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Sedemikian panjang pembacaan kitab Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan ke-8. Kita akan merenungkan dalam sebuah tema tempat pengungsian. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika terjadi bencana alam seperti bulan Januari kemarin misalnya, bencana banjir yang cukup besar di kota Jakarta, atau beberapa waktu yang lalu bencana gunung api Merapi meletus, atau tahun 2004 silam ketika terjadi bencana tsunami di Aceh, banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan untuk tempat mengungsi karena tempat tinggalnya sudah tidak aman, sudah tidak nyaman, sudah tidak bisa lagi ditempati. Sehingga orang-orang ini membutuhkan sebuah tempat yang baru untuk mereka boleh merasakan aman, nyaman, yaitu tempat pengungsian. Dan ketika orang mengungsi ini, tentunya mengungsi ini karena dipaksa atau karena terpaksa. Orang tidak akan pernah mengungsi manakala dia sudah nyaman, aman di tempat tinggalnya. Dia akan mencari tempat pengungsiannya ketika tempat yang mereka tempati sudah tidak aman, sudah tidak nyaman lagi. Dan bencana-bencana yang terjadi di bumi selalu berganti. Dan selalu ada tempat-tempat pengungsian yang dibutuhkan oleh orang-orang yang kena dampak dari bencana tersebut.
Jemaat yang terkasih, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di kitab Nahum, pasal yang pertama ayat yang ke-7 ini, diawali dengan kalimat Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Kalau tadi saya mengatakan bahwa tempat pengungsian itu dibutuhkan oleh seorang pengungsi, di mana tempat itu harus aman, nyaman. Namun di kitab Nahum ini dikatakan bahwa Tuhan itu adalah baik dan ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Apa untungnya ketika orang-orang mengungsi di tempat ini? Berbeda ketika orang-orang mengungsi menjadi dampak dari korban banjir. Ketika orang mengungsi ke tempat karena tempatnya yang lama kebanjiran, tentunya mengungsinya ini sementara. Misalnya di tenda, di tempat ibadah, di sekolahan, di kantor, di perbukitan yang lebih tinggi. Dan mereka tidak mungkin bisa nyaman seperti ketika mereka merasakan rumah asal mereka. Dengan keterbatasan yang ada, mereka harus menikmati tempat pengungsian. Tetapi dikatakan di sini, tempat pengungsian di kitab Nahum ini adalah Tuhan. Apa bedanya tempat pengungsian dengan Tuhan? Keuntungannya ketika orang sedang susah, orang sedang membutuhkan sesuatu untuk dia mengungsi. Yang pertama, ternyata Tuhan itu baik. Kita memiliki sahabat banyak, kita memiliki teman banyak, kita memiliki relasi, kenalan, kolega. Tetapi cari siapakah yang sebaik Tuhan. Suami kita, istri kita, nanti dulu. Ada kalanya kita dibuat menangis, ada kalanya kita dibuat marah, ada kalanya kita dibuat kesal oleh pasangan hidup kita. Kita punya sahabat anak, kita sering dibuat mereka menangis, kecewa, marah. Atau kita memiliki sahabat yang lain, teman, relasi. Apakah mereka di dalam waktu kita seluruhnya selalu baik? Tentu tidak. Mereka tetap membuat kita ada kalanya kecewa, marah, sedih. Dan tidak ada orang sebaik Tuhan dibandingkan orang-orang lain yang kita kenal. Keuntungan yang kedua adalah ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Di dalam bahasa aslinya, kitab atau bahasa Ibrani mengenal di sini adalah yadah. Yadah artinya akrab, dekat, intim. Artinya tidak hanya sekedar sahabat, tidak hanya sekedar kawan, tidak hanya sekedar pasangan hidup istri atau suami. Tetapi ternyata ada hubungan yang sangat erat. Yadah diartikan akrab, dekat, intim. Tuhan mengenal detail setiap apa yang ada pada kita. Sekecil apapun. Yang itu mungkin lalu dari setiap relasi, kawan, pasangan hidup kita. Kita memiliki sahabat yang tidak bisa diukur kebaikannya. Kenapa Nahum membuka ataupun menyatakan bahwa Tuhan itu baik, tempat pengungsian, dan ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya?
Bahkan di ayat 8, ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Kitab Nahum ini hendak menceritakan pengalaman bangsa Israel ketika ditindas oleh bangsa Asyur. Bangsa Asyur adalah terkenal bangsa yang sangat kejam. Mereka tidak segan membunuh setiap tawanan, tidak segan memenggal kepala tawanan, bahkan mereka tidak segan menghabisi nyawa tawanan. Nabi Nahum bangkit menjadi kekuatan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Nahum sendiri artinya dalam bahasa Ibrani adalah penghiburan, berbelas kasihan, mengasihani. Dan Nahum ini berasal dari tempat yang bernama kota Elkos, sekitar 50 mil jauhnya dari kota Mosul, negara Irak, atau dekat dengan Niniwe pada waktu itu. Nahum hendak membangkitkan penghiburan buat bangsa Israel yang waktu itu ditindas oleh bangsa Asyur. Bahwa ada sebuah tempat pengungsian yang tidak akan pernah mengecewakan. Meskipun mereka berhadap muka dengan bangsa Asyur yang senantiasa mengancam nyawa dan jiwa mereka, ada satu tempat yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Tuhan. Tempat perlindungan yang senantiasa ada bagi mereka. Dikatakan Tuhan itu baik. Orang baik tidak akan pernah membeda-bedakan kaya miskin, kecil besar, kuning hitam, dan sebagainya. Orang baik selalu membuka diri, selalu tidak pernah membatasi hubungan atau relasi. Karena oknum yang baik ini adalah Tuhan. Bahkan dia mengenal detail setiap bangsa Israel. Ibu, Bapak, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita menjadikan Tuhan itu tempat pengungsian kita, sahabat kita, kawan kita, atau Tuhan itu menjadi bagian terakhir ketika kita mengutamakan relasi kita dengan pasangan kita, kita kecewa. Ketika kita mengungsi ke tempat sahabat kita dibuat kecewa. Kita bercurhat, mencari solusi ke teman kita dibuat kecewa. Dan ketika kita sudah kecewa, baru kemudian yang terakhir kita mencari Tuhan. Atau terbalik, ketika kita membuka mata kita pada pagi hari, kita tidak mencari barang yang ada di samping kita, HP, tidak mencari pasangan kita suami istri, adakah? Atau ketika kita bangun langsung membuka kamar mencari anak kita. Tetapi ketika kita bangun, kita mencari sahabat kita, tempat mengungsi kita, Tuhan, dan mengucap syukur. Tuhan, Engkau baik. Pagi hari ini Engkau membangunkan aku, memberi kekuatan kepadaku, memberi kesentosaan kepadaku. Dengan demikian kita merasa damai sejahtera. Ada tawaran banyak di dunia ini yang menjadi pengungsian kita. Rumah, jabatan, kekayaan, kekuasaan, kehormatan yang kadangkala membuat kita lupa. Ini loh aku. Tidak lagi membutuhkan Tuhan. Semuanya ada padaku.
Tetapi apa yang ditawarkan oleh dunia ini dalam waktu 1 detik bisa lenyap. Dan saat itu kita baru sadar, ternyata di atas segala sesuatunya itu sia-sia. Karena ternyata pengungsian kita bukan yang nampak di dunia ini, tetapi seorang oknum, yaitu Tuhan, tempat untuk mengungsi. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, dan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Bagi saya tidak masalah, saya tidak dikenal oleh pejabat. Bagi saya tidak masalah, saya tidak dihormati oleh orang-orang di sekeliling saya. Bagi saya nggak masalah ketika saya tidak diperhatikan oleh orang-orang yang ada di sekitar saya. Tetapi sungguh berbahagia ketika saya ternyata diperhatikan secara detail oleh seorang sahabat saya, yaitu Tuhan. Karena Dialah yang mengetahui kehidupan saya sesungguhnya. Jemaat yang terkasih, anak-anak sekalian, mari kita berharap, mari kita terus memupuk kepercayaan iman kita. Boleh saja di dunia ini kita tidak punya apa-apa. Boleh saja di dunia ini kita dibenci, bahkan seperti bangsa Israel, diancam, hendak dibunuh oleh bangsa Asyur. Tetapi kita cukup berbangga, kita cukup sangat dekat bahwa Tuhan mengenal kita menjadi tempat pengungsian kita. Dan itu menjadi sesuatu hal yang harus kita pegang. Menjadi sesuatu hal, harta yang tidak pernah hilang. Segala sesuatu bisa saja terjadi pada kehidupan kita. Seberapa panjang suami istri kita menemani kita? Seberapa panjang usia kita, anak-anak setia menemani kita? Sesetia siapakah teman-teman kita? Semasa kita masih punya kekuasaan, harta, mungkin mereka enjoy berada di dekat kita. Tetapi masa-masa tersulit, apakah mereka juga setia kepada kita? Namun Tuhan baik. Dia membuka diri apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita. Dia adalah Allah yang baik, yang senantiasa setia untuk menjadi tempat pengungsian kita. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama berdoa. Kita memohon kekuatan yang berasal dari tempat yang maha tinggi untuk kita boleh bersama-sama menghaturkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, mengucapkan puji dan syukur terima kasih. Pagi hari ini kami boleh diingatkan oleh Nabi Nahum bagaimana Tuhan menjadi tempat pengungsian kami yang sangat baik, melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini, melebihi sahabat-sahabat kami, bahkan melebihi pasangan kami. Karena Engkaulah tempat pengungsian kami yang mengenal kami secara detail dan tidak pernah mengecewakan kami. Terus Tuhan pupuk iman kepercayaan kami untuk kami mempertaruhkan setiap kehidupan kami itu hanya kepada Tuhan saja, Sang Pemilik kehidupan kami. Tuhan, kami terus membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kerinduan kami, setiap pergumulan yang ada pada jemaat di GKJ Purbalingga, Tuhan terus dengarkan dan Tuhan terus mampukan kepada kami untuk setia menantikan jawaban-jawaban Tuhan yang terbaik tepat pada waktunya bagi kami semuanya. Pandemi COVID-19 yang terus-menerus kami doakan untuk cepat berlalu, sehingga kerinduan kami sama untuk bisa bertemu, bertatap muka, beribadah bersama di gedung gereja.
terus-menerus kami mohonkan kepada Tuhan. Karena kami percaya pada waktu yang terbaik, Tuhan akan memberikan jawaban juga kepada kami semuanya. Mampukan terus juga untuk kami boleh menjalin hubungan yang harmonis, yang baik di dalam kehidupan keluarga kami, membangun misbah keluarga, persekutuan yang indah, komunikasi, ibadah bersama. Akan terus-menerus memupuk dan memberikan kepada kami dasar yang kuat untuk mendidik karakter iman anak-anak kami semakin takut kepada Tuhan. Di masa-masa tahun-tahun ajaran baru ini, kami bersyukur anak-anak kami yang sudah selesai di masa pendidikan, baik tingkat dasar, baik tingkat menengah maupun atas, di mana mereka mau melanjutkan jenjang. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang naik kelas, maupun kami bersyukur untuk anak-anak kami yang lulus dan harus mencari sekolahan di dalam PPDB online. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri juga yang bekerja di antara kami semuanya, sehingga kami boleh mampu mempercayakan kehidupan anak-anak kami untuk memperoleh sekolah yang terbaik bagi pendidikan karakter dan bagi pendidikan studi mereka. Mampukan kami terus bisa mendampingi, mengarahkan, mendidik untuk mereka terus-menerus bisa menggantungkan asa, harapan, cita-citanya yang paling tinggi, dan semuanya demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kami menyerahkan setiap kehidupan keluarga-keluarga Kristen dengan setiap pergumulan yang ada kepada Tuhan. Jadikan kami semuanya keluarga-keluarga yang menempatkan Kristus di tengah kehidupan keluarga kami menjadi raja dan nahkoda kapal kami. Sehingga terus-menerus Tuhan menjadi tempat pengungsian bagi kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Seru doa kami ini kami pertaruhkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri persekutuan doa pagi pada hari Rabu pagi ini dengan bersama-sama mengangkat nyanyian dari dari nyanyian NKB nomor 167, NKB 167, Tuhan Yesus Sahabat. Bait yang pertama 2 kali. Melebihi segalanya bagiku.
Salam sehat dan tetap stay at home. Tuhan memberkati.